wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap para tamu muslim, tokoh masyarakat, para sesepuh hadirin hadirat rahimahullah. Di dalam majelis kita tadi membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita bacakan Maulidnya Nabi, kita juga memperingati malam pergantian tahun. Malam pergantian tahun yang asli adalah tahun, sedangkan malam pergantian tahun yang biasa dirayakan tidak ada sejarah. Justru malah sejarahnya itu tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Karena itulah yang paling patut dibanggakan adalah malam pergantian tahun, malam tahun Hijriah itu harus lebih dimeriahkan. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu adalah termasuk tanda takwanya. Jadi ketika kaum muslimin lebih berbangga, lebih senang dengan apa produknya Allah dan produknya Rasul, ini adalah pertanda keimanan. Coba diperhatikan tadi yang enak, ya. Sampai itu yang pintar, sing ngerti, ya. Harus ngerti, jangan gitu. Ketika orang itu setia dengan produknya Allah dan Rasulnya, maka dia diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau seandainya orang itu dia lebih senang produk di luar Islam, produk di luar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini jelas pertanda dia menjauhkan dirinya dari Allah, menjauhkan dirinya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan justru istilahnya orang kehilangan identitas. Umat Islam ini kalau hilang identitasnya, itulah yang diingini oleh musuh Islam. Jadi supaya nama Allah itu gak meriah, nama Allah itu gak agung, nama Nabi gak agung, apa yang diagungkan Allah supaya gak agung, apa yang diagungkan kanjeng Nabi supaya tidak agung. Tapi ketika umat Islam merayakan dengan seagung-agungnya, namanya disatukan ke kanjeng Nabi, panjenengan ini semuanya diaturkan ke kanjeng Nabi, dilaporkan bulan, niatnya takdim kepada Allah, takdim kepada syiarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapapun yang dikeluarkan kecil dibanding dengan sebelumnya. Artinya apa? Urusan sama Allah ojo hitung-hitungan. Urusan sama kanjeng Nabi jangan pakai hitung-hitungan. Urusan sama Allah kalau kita lakukan dengan penuh kebanggaan, dengan keikhlasan, dengan kesenangan, jangan khawatir.
minimal yang kamu dapatkan surganya Allah. Minimal yang kamu dapatkan itu adalah senyumnya Kanjeng Nabi. Minimal yang kamu dapatkan itu adalah mustajabul doa. Minimal yang kamu dapatkan adalah keselamatan di dunia wal akhirah. Di atas itu semuanya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dari malam sejarah seperti ini, kita harus tahu apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi harus kita bela. Artinya apa? Harus kita bela ini, harus kita perjuangkan dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan jiwa, semuanya kita berikan semata-mata karena Allah, semata-mata karena Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita tiru para sahabat, mau perang tak punya biaya, mau perang tak punya biaya. Lalu apa mereka lakukan? Nabi SAW cuma buka sorbannya. Ayo, ada yang datang bawa emasnya, ada yang datang bawa pancinya, ada yang datang bawa gandumnya, ada yang membawa separuh hartanya, ada yang membawa seluruh hartanya seperti Abu Bakar Siddiq. Dan itu mereka sekecil apapun diterima oleh Nabi SAW tanpa ada gesekan. Makanya di dalam malam seperti ini, tujuan utama yang paling penting adalah ta'dzimullah wa ta'dzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih punya nilai di hadapan Allah? Rajulun qatala haniyatan liqaumih wa rajulun qatala li an yuqala annahu syuja' wa rajulun qatala lil mal, dan seterusnya dan seterusnya. Mana yang lebih bernilai di sisi Allah? Orang perang karena bela kaumnya, atau orang perang karena supaya dibilang pemberani, atau karena harta dan lain sebagainya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling bernilai di sisi Allah adalah kalau dia menginginkan kalimatullah ulya, nama Allah, kalimat-kalimat Allah dihormati, diagungkan. Jadi niatnya ini takdir karena Allah, karena Rasulullah. Yang bayari siapa? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang duduk di depan, mau yang duduk di belakang, mau yang qasidah, mau yang Fatihah, mau yang nadu, mau yang bagi-bagi, mau yang persen-persen, semuanya yang paling dilihat paling ikhlasnya. Karena itu di dalam perjuangan Nabi, apalagi menegakkan kalimat Allah dan menegakkan kalimatnya Rasulullah SAW, jangan sampai ada saya merasa. Saya duduk di sini, seandainya saya bilang bahwa saya lebih baik dari semua, saya paling tidak pernah. Saya dapat bertanya, sampai duduk di belakang atau duduk di luar misalkan, tapi sampai merasa, ya Allah, ini saya bangga, ya Allah, saya gembira dengan perayaan ini, ya Allah, karena Engkau, ya Allah, karena takdir dengan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku kepingin rahmatmu, ya Allah, aku kepingin senyumannya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku gak bisa apa-apa, ya Allah. Itu langsung dapat, langsung dapat rahmatnya Allah, dikasih keberkahan dalam hartanya, keberkahan dalam keluarganya, segalanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu di dalam perjuangannya kanjeng Nabi, semua yang kita keluarkan kecil. Ente kalau bikin acara, misalkan nggak pakai nama Allah,
nggak pakai nama Rasul, moro-moro kumpul. Ono sing kok. Harus ada pakai nama. Ya, kalau misalkan pakai nama maksiat, yang datang setan, dapat dosa, kan gitu. Biarpun yang datang sebanyak apapun, tapi kalau atas nama Allah dan nama Rasulullah SAW, yang datang adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Apalagi di dalam malam semacam ini adalah malam pergantian tahun, yang sesungguhnya ini adalah dimulainya yang mengadakan istilah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mengatakan, ini Nasrani punya tahun baru, ini Yahudi punya tahun baru, lah kaum muslimin tahun barunya apa? Ada yang bilang dimulai dari tanggal lahirnya Nabi, ada yang dimulai dari ketika Nabi diutus. Kata Sayyidina Umar, tidak, saya akan mulai terhitung di bulan Muharram, yaitu ketika terjadinya hijrah. Hijrah pertama itu adalah ketika kaum muslimin berangkat ke Habasyah, itu di bulan Muharram. Nabi gak ikut. Ketika di bulan Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah, berangkatnya Nabi bulan Rabiul Awal, yaitu hijrah yang kedua, yang sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itulah momen hijrah ini adalah momen yang sangat luar biasa. Sekarang sudah tidak ada hijrah karena sudah Islam, lahir sudah ba'dal. Tetapi ada apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muhajiru man hajar ma Allahu anhu. Orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Sampai mesti ganti. Ya. Mesti ganti. Saya mau hijrah, tapi bukan model hijrah kalau cingkrang, nanti jenggot tangga Jawa, atau nanti harus ada ini multi gini, atau apa sajalah namanya, bagus tapi tujuannya sudah kembali, nggak ikhlas karena Allah SWT. Terus bagaimana hijrahnya sampean ubah? Yang asalnya nggak bakti sama orang tua, malam ini niatkan bakti sama orang tua. Balik ke rumah, yang nggak biasa selamat cium tangan, bukan cium pipi. Selamat itu nggak gini. Untuk selamat nang jidat, biarnya anak nang jidat kayak orang ini, bukan begitu. Yang biasanya masuk rumah nggak pakai salam, pakai salam. Yang biasanya subuhnya telat, pakai subuh. Yang biasanya suka ngomelin suami, berhenti. Yang biasa suaminya ngasih sedikit, nambah. Nambah apa? Nambah nafkah apa nambah sedikit? Nambah. Artinya apa? Jagalah kondisi rumah tangga Anda, dan kalau masih kurang di dalam rezekinya, berarti kurang doanya, kurang istighfarnya, kurang tobat. Ditambah dikencengi tobatnya, ditambah dikencengi istighfarnya, ditambah dikencengi sholawat. Yang gak biasa hormat sama orang tua yang lebih tua, sekarang belajar akhlak, belajar. Jangan sampai belajar hijrah, bentahun diperingati hijrah, tapi uripe homono wae. Ojo angel-angel. Wis angel. Angel bukulane angel. Iya benar. Dadi mun sampeyan angel
tak bakal dadi manungsa sampeyan. Dadi nama, dadi mukidi. Dadi nama mukidi. Nek wis sampe dadi mukidi ya ngono wis. Lola ngono. Jangan. Artinya apa? Jadilah Anda orang yang bermanfaat. Mulai sekarang jangan terus minta ujangan amin kepada. Jadi hikmah dari hijrah ini adalah berusaha untuk menegakkan agama Allah, menyenangkan Kanjeng Nabi. Dalam arti kalau di lingkungan Islam sosialnya ditingkatkan lebih tinggi, perhatian kepada tetangga yang lebih tinggi, perhatian kepada teman yang lebih tinggi. Kalau teman ada salah, gesekan-gesekan sedikit, ya sudah maafkan. Kan gitu. Ya. Begitu juga ibu-ibu, suaminya ada salah sedikit, maafin. Suami pun juga gitu, ibunya ada salah, asal nggak terlalu teman-teman, maafin. Paham ya? Jadi apa? Supaya hidup itu stabilitasnya bagus. Dan ini adalah yang namanya hijrah sebenarnya. Adalah apa? Anda bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kerabat, bermanfaat bagi masyarakat Anda. Dan bermanfaat itu tidak harus Anda bagi-bagi duit. Anda tidak harus bagi-bagi makanan. Kalau mau bermanfaat, jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan nyakiti orang. Itu sudah cukup. Kalau ada yang punya kelebihan, nambah. Jangan kita keluarkan duit, tapi ucapan nyakiti orang. Jangan. Perbuatan nyakiti orang. Jangan. Nabi SAW itu waktu hijrah, pengorbanan sang Nabi ketimbang pengorbanan Sayyidina Abu Bakar lebih banyak pengorbanannya Nabi SAW. Ya. Nabi SAW itu tahu Abu Bakar itu sahabatnya. Onta yang dipakai dibeli sama Nabi SAW. Ya. Sampai Nabi SAW itu lihat bagaimana Abu Bakar itu diajari untuk berkorban. Ya. Ketika sebelum masuk Madinah, sampai di tempatnya Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad ini adalah seorang wanita dusun. Rumahnya itu rumah biasa. Suaminya lagi keluar. Ditanya sama Nabi, apa ada makanan? Kata Ummu Ma'bad, ini tidak ada makanan. Yang ada kami punya kambing ini sudah kurus. Datanglah Nabi SAW, kemudian dipukul kambing ini tadi, ditepuk sedikit. Setelah itu Nabi sendiri yang memerah susunya. Kambing yang keceng, yang kurus ini ditepuk sama Nabi langsung kuat. Mukjizatnya Nabi SAW. Ojo awakmu mesti nepuk, nek awakmu mesti nepuk malah ditendang. Bisa tak iku Kanjeng Nabi nepuk nek apa jenenge ono sapi dikira ditepuk tendang. Untuk ke amblas lah. Ketika habis ditepuk sama Nabi SAW, Nabi yang memerah sendiri, diperah susunya. Kemudian duduk Nabi, Sayyidina Abu Bakar sama Ummu Ma'bad radhiyallahu anhu ajmain. Keluar, siapa yang disuruh minum susu duluan? Nabi nggak mau minum dulu. Yang disuruh minum Ummu Ma'bad sama Sayyidina Abu Bakar. Yang terakhir minum Kanjeng Nabi. Yang terakhir minum sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat bagi orang lain. Sayyidina Abu Bakar meniru Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW ya, dalam perjalanan itu, Sayyidina Abu Bakar itu hampir pakaiannya habis, jadi sampai kena luka-luka. Untuk mengobati lukanya ini gak punya perban,
kain dari gamisnya itu dirobek, dibuatkan lagi sampai masuk di goa. Goanya ini bukan goa yang bisa masuk semuanya. Jadi goanya itu kecil sekali. Nabi SAW masuk di goa Thur itu, seandainya jadi cukup untuk istirahat sebentar, untuk bukan rebahan, ya setengah rebahan. Itu kalau orang-orang Quraisy kelihatan nunduk ke bawah, bisa kelihatan kakinya Nabi SAW. Jadi dikejar. Ini siapa yang bisa nangkep Kanjeng Nabi sama Abu Bakar ini akan dikasih 100 ekor onta. 100 ekor onta itu satu onta harga inovasi. Jadi berarti Nabi dikasih 100 inovasi yang berpenuh tentang. Nanti lah, ya, 100 inovasi. Setelah berangkat, orang-orang semuanya ngejar, masuk yang ngejar Kanjeng Nabi. Ada namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini setiap kali ditoleh sama Nabi dia jatuh, ngejar lagi jatuh. Ini sudah jatuh ditolong sama Nabi. Nabi jalan dikejar lagi sama dia sampai 3 kali baru dia sudah mau mati, ditolong sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan. Kenapa? Saya ini ngejar engkau ya Muhammad karena dijanjikan 100 ekor onta. Terus gini aja, saya buat surat perjanjian antara saya sama kamu. Nanti kamu bakal pakai mahkotanya Raja Persia. Ngakak dia. Jadi dia itu, engkau ini mau selamat saja belum tentu selamat, kok sekarang bisa menjanjikan perhiasan kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini kerajaan adidaya, kerajaan kuat, gak gampang. Tapi dia kata, ternyata umat Islam lebih kuat, lebih handal. Di zaman Sayyidina Umar berhasil ditaklukkan, yang mana pada akhirnya dibawakan mahkotanya siapa? Raja Persia. Betul Rasulullah. Tapi Suraqah bin Malik ini gak sempat masuk Islam di masanya Rasulullah. Setelah Nabi wafat baru masuk Islam. Gak jadi sahabat dia. Jadi tapi memang apa enggak? Nah itu hidayah itu yang milih siapa? Allah Subhanahu. Jadi sampai itu kalau bisa hadir di dalam majelis maulud, dan kalau misalkan bisa ikut membesarkan nama Nabi, bisa ikut membesarkan nama Allah, syukur. Waktunya mengabdi. Ojo itu perasaan aku katanya aku kata. Jangan. Kalau kamu tidak pakai kesempatan, Allah akan suruh orang lain ambil kesempatan ini. Jadi karena itu, ketika kau sudah dikasih kesempatan sama Allah, jaga dengan baik dan benar, amanah dijalankan dengan baik. Itu Abu Bakar Siddiq masuk, dibersihin dulu buahnya itu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap lubang-lubang itu dia sobek kainnya untuk menyumpal lubang-lubang yang ada di gua. Terakhir ada satu lubang tidak bisa disumpal dengan pakaiannya karena sudah habis. Akhirnya dia pakai kakinya. Ketika seujung begini, Nabi SAW di bangkuannya gak tahu. Sayyidina Abu Bakar gak tahu kalau di lubang itu ada ularnya. Sampai pernah tahu ular kobra pada pasir, pernah tahu gak? Gede, ireng. Jadi nek kobra Indonesia aja dia setengah mematikan. Nah nek kobra pada pasir mana? Karena Satria Raja Hitam. Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba dipatok kakinya oleh kobra. Tapi subhanallah, karena kakinya ini lagi mampu kepalanya Kanjeng Nabi, kemudian gak langsung
digugah kanjeng Nabi, gak langsung dibangun. Ditahan. Jangan sampai terganggu kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Ini pengabdiannya murid kepada gurunya kayak gini. Gak bikin gerundelnya Bu, gak bikin susahnya Bu. Seperti itu. Jangan sampai terpusing guru itu meskipun hanya dengan dia sudah dalam keadaan urusan paling bahaya, urusan apa? Hidup dan mati. Coba kalau sampai yang dipatok sendiri. Pas ini mampu kepalanya kiai itu, kiai iya. Sudah kan spontan kan begitu. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa tahan? Bisa tahan karena ada lindungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditahan, keringat sampai pada akhirnya netes keringatnya Abu Bakar Siddiq terkena di wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidur kelihatan kok terbangun Nabi karena tetesan keringatnya dari Abu Bakar. Dia bilang, kenapa ya Abu Bakar? Saya dimapak pulang ya Rasul. Bangun Nabi SAW, dilihat kakinya sudah racun semua, diludahi sama Nabi. Keluar itu racun, diusap, gak ada luka, gak ada racun, sehat. Coba kalau orang lain yang meludahi, tambah mati kan. Ya ini siapa sih? Tidak Abu Bakar Siddiq diludahi siapa? Rasulullah SAW. Lihat bagaimana. Jadi dia itu gak mau musik Nabi SAW. Jadi saking cintanya sama Nabi luar biasa. Jangan sampai bikin Nabi gak enak. Makanya orang terbaik setelah Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Paling afdal setelah Rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Semuanya dikorbankan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, pengorbanan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru setelah perjalanan panjang mampir di daerah Kuba, kemudian Nabi bikin masjid kecil, Nabi sholat di situ. Setelah itu melanjutkan perjalanan masuk di perkampungan Madinah. Penduduk Madinah itu berdino ngenteni nunggu kedatangannya Nabi, gak datang. Akhirnya ada orang Yahudi lagi kulit genteng, kelihatan ada rombongan tiga onta jalan. Wah, dan dia kelihatan Nabi ini ada awan yang mengikuti. Dia tahu ini pasti Muhammad SAW. Langsung, wahai penduduk kota Yathrib, ini teman kalian yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di depan itu Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Abdullah bin Hurairah, yang barisan terakhir Kanjeng Nabi. Itu disambut melewati satu Thaniyatul Qada. Thaniyatul Qada itu kayak dua gunung. Di sini itu ada bukit, pertemuan dua bukit. Lewat situ Nabi SAW. Makanya di sini disambut dengan sambutan apa? Tolak. Ya, orang mereka senangnya ya. Tapi mereka masih belum tahu mana Rasulullah SAW. Orang asalnya kira yang Nabi itu Abu Bakar, karena Abu Bakar di depan. Baru ketika Rasulullah SAW duduk sama Sayyidina Abu Bakar, dikasih surbannya, dipasangkan kepada Nabi, itu baru tahu ini Nabi Muhammad SAW. Bisa, ini ada tolak dan terus bisa. طلع البدر علينا
Kalau orang sudah kenal sama Kanjeng Nabi, bakal cinta sama Nabi. Caranya paling minimal banyak sholawat sama Rasul. Dan yang penting daripada sholawat, niat berubah. Niat berubah itu yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, baik kepada sesama, bakti sama guru, hadir di dalam majelis, ya. Jadi orang yang berakhlak, dan yang paling penting tidak ganggu orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, orang Indonesia ini sekarang sudah terlalu banyak bermasalah. Banyak orang yang bosan, ya. Banyak orang yang kolek apa kolek. Banyak saya kolek tak kolek tersebar. Nah, banyak saya kolek sekarang ini. Jangan sampai ini nambah problem di orang. Kalau bisa problemnya orang sampai diangkat, ya, sampai insya Allah kalau sampai membawa kebaikan dan keberkahan disenangi Allah, disenangi Kanjeng Nabi. Jadi dari situ bisa betul-betul bicara. Karena itu di akhir majelis ini sebelum kita tutup, ayo kita sama-sama kita membaca berjalan. Ya Allah, ya Allah, di dalam hajatnya dikabulkan. Ini pertama dibuka dulu di sini, nanti beberapa waktu lagi, insya Allah di depan kita ya, begini. Oh insya Allah ya. Ulu ma'idana ya Allah, 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 ya Allah.
Terima kasih disampaikan. Bulan